Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pengolahan biogas dari limbah cair kelapa sawit dan diproses menjadi biometana. Berikut untuk datanya. Ya, pengolahan biogas dari pome diproses menjadi biometana. Untuk materi awal dan pendahuluan, pembahasan dan hasil, dan kesimpulan. Untuk pertama, diawali dari pendahuluan. Untuk biogas yang materi yang saya buat ini berasal dari pabrik kelapa sawit di Seipagar yang berlokasi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan kapasitas pabrik 30 ton per jam dan mempunyai hasil sampingan dari limbah cair yaitu pome, dan pome bisa diolah menjadi biogas sebagai energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri. Dan pome juga dapat diproses kembali menjadi biometana berdasarkan penelitian analisa kelayakan ekonomi menggunakan upgrading biogas menjadi biometana yang setara dengan gas alam berbasis pome di perkebunan kelapa sawit Seipagar dengan tekno water scrubber. Ya, berikutnya pembahasan dan hasil. Di pembahasan dan hasil ini ada 5 tahap teknologi, ada 5 tahap, yaitu teknologi upgrading biogas dari pome, 2 sistem biodigester, kedua pengolahan biogas, keempat upgrading dan pemanfaatan biogas, kelima kajian teknoekonomi. Kita mulai dari yang pertama, teknologi upgrading biogas dari pome. Proses produksi terbagi menjadi 3 komponen, yaitu melalui sistem biodigester, kedua pengolahan biogas, ketiga upgrading dan pemanfaatan. Keseluruhan proses dikendalikan dengan sistem instrumentasi dan kontrol. Seperti diagram berikut, dari pome diolah awal ke biodigester dan untuk disaring, untuk diambil serat-seratnya dan masuk ke scrubber H2S, lanjut ke flare dan ke dehumidifier, dan akhirnya menjadi biogas, di-upgrade menjadi biometana. Sistem instrumentasi dan kontrol. Berikut kedua, sistem biodigester sebagai pengolahan awal yang dimaksud untuk penyaringan kotoran dan serat dari pome serta mengkondisikan suhu 34-40 derajat Celcius dan pH yang optimal pada rentang 6,5 sampai 7,5. Pome di dalam digester akan didegradasi oleh mikroba menjadi gas metana CH4 dan gas CO2 dalam kondisi tanpa oksigen atau disebut anaerobik. Ketiga, untuk pengolahan biogas. Pengolahan biogas pada prinsipnya dilakukan untuk mengurangi kandungan H2 dan H2O dalam biogas dengan sistem scrubber. H2S yang berjenis bioscrubber digunakan untuk menurunkan konsentrasi H2S biogas hingga menjadi kurang dari 200 ppm. Berikut tabel komposisi biogas dari pome dan gas bumi. Ada parameter nilai parameter unit biogas pome, gas bumi, dampak dalam pemanfaatnya. Contohnya adalah CO2 dengan biogas pome 25-45 dan 34
kurang dari gas buminya kurang dari 5, penurunan nilai kalor dan korosi. Itu contoh-contoh dalam komposisi biogas dari bumi dan gas bumi. Selanjutnya, upgrading dan pemanfaatan biogas. Di sini ada diagram alir proses upgrading biogas dengan water scrubber. Pertama, biogas input masuk ke kompresor, kemudian ke tangki absorption, kemudian lanjut ke tangki flash, kemudian berlanjut lagi ke tangki desorption, dan udara kotor keluar melalui gas buang, ada udara, ada air tambahan, dan nantinya akan keluar menjadi biometana. Untuk proses selanjutnya, kajian tekno-ekonomi, biaya investasi, biaya operasional, dan perawatan, analisa kelayakan. Di kajian tekno ini ada tiga tahap. Yang pertama adalah biaya investasi. Berikut adalah biaya investasi tabel. Biaya investasi upgrading biogas plant. Keterangannya, untuk perizinan biayanya 990 juta, sistem biodigester dan pengolahan biogas 17.607.245. Untuk engineering design 292.198.500. Untuk peralatan pengolahan awal lipome, biodigester, dan kolam sedimentasi, scrubber, dehumidifier, flare, blower, biogas holder, sistem intermestasi, instalasi, dan lain-lain. Commission upgrading biogas sebesar 34 miliar 979 juta 10.614 rupiah. Total biaya yang dikeluarkan untuk upgrading biogas ini ya, sekitar 53.676.687.859 rupiah. Sangat banyak. Selanjutnya biaya operasional dan perawatan. Biaya operasional dan perawatan upgrading biogas juga terlalu tinggi. Keterangan sistem biogas dan pengolahan biogas. Biaya 1.284.540.066 rupiah. Biaya tetap, ada biaya tetap, biaya variabel, upgrading biogas, biaya tetap untuk gaji dan upah, biaya variabel, total bisa sampai 8.313.907.004 rupiah untuk biaya operasional dan perawatannya. Untuk selanjutnya analisa kelayakan. Untuk di Indonesia potensi biometana yang dapat dibangkitkan setiap tahun sebesar 1,3 juta Nm persegi pada harga biometana sebesar 5,62 US dollar atau MMBTU, dan dieskalasi sebesar 1,5% per tahun belum mampu mendapatkan NPV yang positif selama 20 tahun beroperasi. Diskon faktor yang dipergunakan adalah angka Weighted Average Cost of Capital atau WACC sebesar 10,86% per tahun. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa upgrading biogas plant belum layak untuk dibangun. Komponen biaya, investasi operasional dan perawatan untuk biogas dominan
dominan dibandingkan dengan biaya komponen sistem digester dan pengolahan biogas. Saat ini biaya investasi dan operasional dan perawatan upgrading biogas masih sangat tinggi, sehingga tidak kompetitif dengan kondisi harga gas bumi seperti saat ini. Nah, untuk kesimpulannya, prospek biogas berbasis pome sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan mempunyai potensi yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan energi karena keterbatasan cadangan bahan bakar fosil dan kekhawatiran akan peningkatnya emisi GRK. Kedua, biogas dari pome tidak layak untuk dimanfaatkan sebagai biometana sebagai substitusi gas bumi atau LPG. Faktor utama yang menjadikan kendala adalah biaya upgrading biogas serta harga gas bumi. Kendala yang dihadapi dalam mencapai kelayakan tekno-ekonomi terma adalah biaya investasi yang sangat mahal. Ya, terima kasih, matur nuwun. Itu untuk presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.